Islam itu orang sekarang sukanya itu nambah-nambah Islam itu. Islam itu apa sih? Saya sampai mau bikin buku, Prof, ini. Judulnya Islam titik. Oh, Islam macam-macam ditambah ya apa? Ini yang jadi Islam dulu itu yang kayak apa, Islam sekarang itu kayak apa? Apa sudah berubah? Apa masih tetap? Apa maksudnya Anis itu seperti yang dipahami Profesor tadi. Jadi menerangkan sejarah Islam dulu sampai sekarang. Kalau itu ya tidak masalah. Terus ada Islam Nusantara. Pada beberapa bulan yang lalu ada Sarasean di Den Haag, Belanda. Temanya itu ya semacam Islam Nusantara lah, semacam Islam di Indonesia. Saya menceritakan pada waktu itu saya bersama Martin van Brunissen dari Utrecht itu. Ada satu lagi Pak Dirman dari Suriname, 3 orang narasumber. Saya menceritakan ketika saya di Amerika, di Eropa, menceritakan Islamnya orang Indonesia. Islamnya Indonesia, terutama Islam NU, Islamnya orang NU. Ya, Islamnya orang NU. Itu mereka itu seperti orang mendengarkan sesuatu yang baru, dan saya cenderung dianggap gedobos itu. Nggak ada Islam kok begini, nggak ada, masa Islam kok kayak begitu. Jadi nggak percaya. Apalagi ketika saya datang di kandangnya, markasnya ini Islamofobi. Kumpul orang-orang Islamofobi, saya datang di sana. Dikeroyok orang banyak. Mereka bawa kitab-kitab dari Saudi Arabia, tunjukkan saya. Ini tidak ada Islam yang seperti sampean ceritakan itu, Hana. Sampean jangan mengada-ada. Ini saya punya kitabnya semua nih. Jadi Islam yang seperti kita laksanakan selama ini, yang kemudian oleh NU dijadikan tema, disebut nama Islam Nusantara. Sebetulnya Islam kita ini lah, di Indonesia ini lah, sing ono apa jenenge halal bihalal, di enggak ada itu. Di negara-negara enggak ada. Ya ada haram biharam, halal bihalal. Halal bihalal enggak ada. Ada silaturahmi hari raya enggak ada. Apalagi hari raya 2 kali enggak ada. Itu Nusantara betul itu. Dan tidak ada perkelahian, dan itu menyenangkan. Kemarin itu Idul Adha 2, iya enggak? Idul Adha 2. Dan itu pedagang ternak sewenangnya bukan main. Ya Allah, ini Islam Nusantara berkah sekali. Itu guyub, dan mereka tidak percaya karena yang datang ke sana itu referensi orang Barat, Amerika, Eropa itu referensinya ya Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi belum pernah mendengar itu. Saya itu pertanyakan pada waktu itu dalam seminar di Den Haag itu. Yang jawab Martin. Kenapa? Saya Islam di Indonesia itu mayoritas umat Islam di dunia. Umat Islam mayoritas. NU saja itu menurut survei yang terakhir 85 juta. Kalau ditambah Muhammadiyah jadi berapa itu? Itu berapa kali lipat penduduk Saudi Arabia? 4 kali lebih penduduk Saudi Arabia. 4 kali lebih penduduk Malaysia. Tapi kok suaranya nggak kedengaran?
Ini yang saya pertanyakan, kenapa mereka kok gak dengar? Buktinya saya ngomong begitu, podo domblong kabeh. Saya malah dianggap ngedobos. Dianggap cerita yang bukan-bukan. Nah, saya sampai bilang, ya datang aja ke Indonesia lah. Lihat aja di Indonesia. Martin yang jawab. Kata Martin, mungkin saya bisa menjawab, katanya, sejak Soeharto, Indonesia itu menutup diri. Menutup diri. Jadi tidak ada orang di luar kenal Indonesia, tidak ada. Dulu itu orang kalau pakai peci hitam, saya pakai peci putih saya sekarang. Orang semua Soekarno Indonesia, Soekarno Indonesia. Apalagi di Pakistan, di Mesir. Saya di Mesir itu berapa kali itu saya sudah minta kiriman peci hitam itu berkali-kali, terus diminta terus sama orang Mesir itu. Iya, pecinya itu begitu pakai itu terus langsung panggil itu kalau boleh tak minta itu. Ini ada barang-barang saya macam-macam, ada televisi, ada segala macam. Kalau mau gantinya itu silahkan ambil. Kalau gue truk brondol tak gawani kabeh. Jadi kenal lemah dengan Indonesia. Juga di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia dulu itu orang Indonesia sangat-sangat dihormati. Kenapa? Kan orang Indonesia, ulama-ulama banyak sekali. Tadi yang disebut Al-Banjari, Yusuf Al-Makassari, kemudian Syekh Yasin Al-Fadani. Banyak sekali. Imam Nawawi Banten, Al-Banten itu dari Banten. Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas. Syekh Abdul Muhaimin Al-Lasmi dari Lasem. Banyak sekali. Jadi orang-orang Saudi melihat orang Indonesia itu orang ngalim-ngalim. Jadi kalau misalnya ada departemen itu orang pertamanya orang Saudi, orang keduanya orang Indonesia. Entah dari Bugis, dari Padang, dari mana. Nanti yang kerja yang orang kedua ini. Mereka saya ngerti ini. Sangat dihormati. Sekarang orang pakai baju batik di Saudi itu malu. Pejabat-pejabat itu nggak ada yang pakai baju batik di Saudi. Dilecehkan ya. Yang TKI. Iya, dilecehkan. Dilecehkan. Dulu sangat dihormati, sekarang dilecehkan. Di bar di Saudi. Itu jawabannya apa? Martin, kita kekurangan intelektual seperti yang saya sebutkan tadi itu, intelektual yang dikenal oleh luar. Kita dulu dari golongan nasionalis ada Insinyur Soekarno, satu-satunya insinyur pada waktu itu. Nggak ada insinyur lagi, Insinyur Soekarno. Ada Dr. Andes Muhammad Hatta, satu-satunya Dr. Andes. Saiki Dr. Andes nyandung cimpret neng didi ke sandung Dr. Andes. Dr. Andes. Ini ini dikenal oleh luar. Nah, sekarang persoalannya bagaimana Islam kita yang menarik ini bisa diekspor keluar itu. Makanya terus NU jadikan tema itu. Supaya sana dengar maksudnya, tapi entah dengar entah enggak. Ning muktamari sini gegeran. Jadi yang diceritakan pers itu yang bangsa gegeran itu. Loh, itu nalarnya begini. Pers itu dulu industri yang tidak laku. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa ngomong. Wartawan dulu itu ndelosor semua.
Sama dengan DPR. DPR dulu kan misalnya setuju, ya setuju. Ada kambing datang masuk ke kantor parlemen, gedung parlemen, mbak setuju. Wartawan semua tiarap semua, tidak ada. Kalau ada yang berani sedikit, beredar. Itu kasus Tempo, kasus apa itu banyak sekali. Jadi akhirnya tidak ada ya industri itu. Terus kemudian tiba-tiba Pak Harto lengser, rajane tukang bekem wong itu. Kalau pers itu ditakut-takuti segala macam. Kalau DPR diloloi duit, mingkem kabeh. Seniman nggak ada yang, seniman itu Rendra ditangkap gitu. Jadi seniman berani untuk seniman yang enggak seniman betulan, yang nggak ketangkap seperti saya. Karena saya bikin puisi guyon gitu, guyon. Pancasila, dor, gitu aja sudah. Orang nggak paham itu. Wah, pada waktu itu wartawan tiarap semua. Industri pers tidak laku. Tiba-tiba Soeharto lengser. Terus kayak apapun kuasanya manusia, kayak apapun keinginan mereka berkuasa seumur hidup, pasti lengser. Karena ada yang maha kuasa. Begitu lengser, zaman keterbukaan, wah, apalagi kok presiden yang nyentrik itu Gus Dur, bubarno Kementerian Penerangan. Oh sudah, industri pers, wah naik daun. Sekarang Anda bayangkan, wartawan tiban banyak sekali. Wartawan yang tidak melalui proses pendidikan kewartawanan, jurnalistik, bermunculan. Karena banyaknya industri pers membutuhkan wartawan, semua diambil. Ibaratnya ketika zaman Pak Harto, itu kita punya wartawan 100, sekarang ini bisa sampai 10.000. Kalau kita analogkan pesawat terbang, kita dulu punya pesawat terbang 100, kita membutuhkan pilot 100, kopilot 100, jadi 200. Tiba-tiba kita punya pesawat 2.000. Ini pilot sama kopilotnya diambil dari mana? Tukang ojek. Tukang ojek terus bawa pesawat, nggak karu-karuan. Ini yang terjadi. Jadi ya ada kayak begini tidak akan masuk koran, tidak akan mengapa itu, nggak payu di tol. La ilaha illallah. Paling-paling dinunutno ning aswaja. Podo gratisane. La ilaha illallah, tidak mau. Jadi yang ada gegernya, yang jelek, yang itulah yang mesti. Karena memang tukang ojek. Mau bagaimana? DPR juga begitu. Dari dulu itu ditangkemnya gak bisa membuka. Pak Harto lengser, wah kemaruk, interupsi. Kalau dulu setuju. Sekarang interupsi. Aku tetap guyu aku. Potonganmu sing ngono kuwi kan biyen. Kon mangili kondangan, berkati pangan dhewe ora kondo-kondo. Jadi tekan kono mau piye.
Jadi apa namanya, pers itu ya itulah kondisinya. Sehingga kalau kita harapkan keislaman kita yang sebetulnya dibutuhkan sekali oleh dunia sekarang ini, sangat dibutuhkan. Islam yang model kita itu kan Islam enak gitu loh, tidak pertentangan itu. Sementara yang sana yang sedikit itu masuk dengan hebat. Sekarang itu usum, Islam pertentangan itu usum. Nah kita yang biasa, Islam biasa gayeng gini ini, ada yang terpengaruh. Iya yo, Islam kok gayeng ini gak kurang gagah ini. Ngono kae lho gagah, Allahu Akbar. Wah. Wah. Itu sing top itu. Kurang gagah, la ilaha illallah. Wong Islam kok gagah-gagah. Islam tadi yang dikatakan profesor itu, Islam itu mudah. Bukan kata profesor, dia hanya nukil saja. Nukil sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bukan NU, jadi tidak dalil dia. Meskipun dia tahu dalilnya itu. Kalau saya NU dan mantan pejabat Rois Am. Ya, saya harus dalil karena kalau enggak sampai enggak percaya. Dianggap podo aja kalau ya Anies barang itu payah aku ngomong. Itu ada, itu riwayatnya Siti Aisyah. Inna dina yusrun. Bukan hanya ad-dinu yusrun, bukan. Tapi inna dina yusrun. Di dalam bahasa Arab itu ada fungsi-fungsinya itu, tambahan-tambahan itu. Ad-dinu yusrun itu agama mudah. Tapi kalau innad dina yusrun, sungguh agama itu mudah. Jadi ada penekanan di sana. Agama mudah banget. Tapi wala yusaddad dinu illa ghalaba. Tapi kalau diberat-beratkan, orang yang berat-beratkan itu yang kalah. Iku kesel dhewe, sing pertentangan iku kesel dhewe. Ngamuk-ngamuk tekan omah la ilaha kesel aku. Allahu Akbar, ku kebanteran. Pasti capek. Oh, gampang kok inatin. Itu sabda Rasulnya. Sekarang sampean mau ngikuti siapa? Itu sabda Rasul. Innatina yusrun. Ingin sak dhuwure Kanjeng Nabi, Gusti Allah. Lebih kenceng lagi itu menyebutkan. Apa itu? Yuridullahu bikumul yusra, ditambahi wala yuridu bikumul usra. Tidak berhenti yuridu bikumul yusra, tapi ditambahi wala yuridu bikumul usra. Ini Gusti Allah, nek Kanjeng Nabi kurang. Gusti Allah ngersakake kalian semua mudah, gampang. Yuridullahu bikumul, untuk kalian semua al yusra, gampang. Gusti Allah itu menghendaki gampang untuk sampean semua. Ditambahi wala yuridu, dan Tuhan tidak menghendaki bikumul, untuk kalian semua al usra, sulit. Tuhan menghendaki kalian gampang, tidak menghendaki sulit. Itu kan sudah nemen itu. Taukidnya itu ngumpuli inna tadi itu, inna dina yusrun. Dan sekarang kan yang mau memberat-beratkan itu dalilnya apa? Ayo takok ini. Ada yang di sini. Maju kasih dalil. Wah, ini aku nek dalil-dalilan ngono. Senajan saya tidak biasa, sekarang ini sudah dalil-dalil kok zamannya saya permulaan jadi kiai itu. Jadi ini sudah lewat dari kiai. Oh, sudah lewat. Kalau yang sudah lewat itu namanya ilmu malakah. Ilmu malakah. Jadi kalau yang baru anyar-anyaran, apa alfiyah misalnya, itu sidik-sidik maca BT alfiyah. Aduh, kenapa ini kok dibuang ini? Terus dia dalil.
wa hadfu ma yu'lamu jaizun kang. Wah, ini dalile kuwi. Dalile adalah bait alfiyah itu. Tapi kalau yang sudah malakah itu ada orang mengatakan ja'a zaidan. Ah salah. Lu kok salah? Baitnya mana? Ora usah bait-baitan. Dalile apa? Ora usah dalil-dalil. Ning kupingku ra enak. Itu malakah itu. Aku ning kene aku dalil rak mergo pamer karo profesor. Jadi kalau sampean perhatikan saya enggak pernah di YouTube di mana-mana enggak pernah saya dalil. Wong wis malakah kok dalil bareng. Aku jenis nek ono sithik-sithik ning Facebook, ning Twitter, dalilnya apa? Dalilnya apa? Lah kaya yo. Kaya yo ben darani ngerti. La ilaha illallah. Ndul potonganmu. Jadi itu dalilnya hadis sahih. Itu An Aisyah radhiyallahu anha. Garwane Kanjeng Nabi sendiri yang menceritakan itu. Sampeyan cari di Bukhari ada, di Muslim ada. Terus karek apa kowe? Quran iku mau yuridu bikumullah yusra walagi. Makanya ndak ada yang sulit. Sampeyan coba tunjukkan yang sulit apa? Agama Islam sih sulit apa? Kok pertentangan ngene iki apa? Apa sulit? Wong perintahnya saja selalu diambil-ambeli semampumu kok. Kanjeng Nabi itu perintah itu tidak amar dalilnya aku. Oh tak dalil terus kowe. Bolak-balik kok takok dalil terus saya. Gregeten aku. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kamu perintahkan sesuatu kerjakan semampumu. Ini yang membuat kita jadi mudah. Diperintahkan itu dilaksanakan semampu kita. Enggak kok. Kalau aku perintahkan, kerjakan. Tepat-tepatnya, sempurna. Kalau tidak tak meleng kamu. Kalau enggak gitu. Semampu. Kanjeng Nabi juga, kalau Kanjeng Nabi kurang Quran, Gusti Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Takwa itu ya semampu kita juga. Mampu kita. Adanya orang sholat, tidak sholat segala macam, bukan karena tidak punya sarung kadang-kadang itu. Alasannya macam-macam. Jadi jangan kamu marahi. Kalau orang tidak sholat itu jahanam gitu, jangan dulu, selidiki dulu. Dia itu kenapa nggak sholat? Mungkin karena tidak punya sarung dan mempunyai pendirian bahwa sholat itu harus sarungan. Ada yang karena berpikir begitu, jadi wah aku nggak bisa, nggak ada sarung gitu. Ada yang ini kawan saya sendiri. Dia itu kaya, rumahnya 3. Truknya 4, selepannya 4, mobil sedan 1, jeep 1, istrinya cantik, pakai jilbab. Dia puasa Senin Kemis, sudah top. Tiba-tiba kalau dia ngomong sama saya, Gus, saya ini kenapa ya kok kadang-kadang sumpah, enggak jelas dari mana arahnya ini. Tahu-tahu sumpah gitu saja. Padahal sampean tahu sendiri, saya kecukupan rumah ada 3. Soalnya istri saya juga antik, saya juga puasa Senin Kemis, kok masih begini ada? Karena dia bilang begitu, saya tebak mungkin salat sampean ini yang perlu ditingkatkan mutunya. Kalau kemarin-kemarin mungkin sampean dalam sholat itu ngelamunnya 99%, dikurangi sedikit. Saya bilang begitu, tahu-tahu dia bilang, loh kalau sholat saya memang belum melaksanakan. La ilaha illallah. Saya kan kaget loh, bagaimana?
Lu kok malah belum, itu gimana? Sampai poso Senin Kemis. Ramadan selalu poso tambah Senin Kemis meneh. Saya itu poso mau Ramadan tok, sampean tambahin Senin Kemis. Kok gak salat itu gimana? Lu kalau poso kan tinggal tidak makan. Lu kalau salat, salat itu bacaannya itu aku gak bisa. Wong saya bisanya cuma Fatihah tok. Duh, sampean ini gimana? Salat itu bacaannya cuma Fatihah tok itu. Masak kiai. Sampean manggil kiai mbok masak sisan itu. Berarti kan nggak percaya kamu ini. Kalau nggak percaya sama saya, tanyakan orang lain lah, kiai-kiai yang lain. Salat itu ya bacaannya cuma Fatihah tak itu. Wah, kiai itu saya lihat kalau orang rukuk sujud itu pakai umi-umi kok. Dia bilang gitu. Lu sampai umi-umi juga boleh katanya. Apa yang saya umi-umi kan? Lah napa enggak sih mbok umi-umi no? Kalau enggak ada ya jangan umi. Wong yang umi-umi itu ada yang diumi-umi kan kok. Jadi ada orang yang tidak sholat itu karena menyangka sholat itu sulit. Sholat itu mudah, bacaannya Fatihah. Saya bilang, kamu tidak bisa Fatihah pun salat bisa. Wong semampumu kok. Kamu mampunya apa? Hanya Allahu Akbar tok. Saya tahunya cuma Allahu Akbar karena sering lihat demo. Aja Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 kali. Allahu Akbar. Sami Allah belum bisa. Allahu Akbar lagi. Diantem Allahu Akbar tok kan. Ini yang ngomong kiai loh ini. Mesti ada dalilnya. Itu nggak ada yang sulit datang. Bahkan banyak sekali perintah-perintah agama itu yang sebetulnya itu kebiasaan manusia. Jadi kewajaran manusia lah. Lah masa ngeloni bojone ibadah. Ibadah itu untuk ganjaran. Lah itu padahal kebiasaan biasa itu. Kebiasaan ya baby. Golek ganjaran paling gampang. Baik dengan tetangga dapat pahala. Padahal baik tetangga itu kan ya kewajaran tuh. Wong sampean itu kalau punya tamu kentekan gula sing ditatap ya tangga. Mbak, nilai gulanya sithik, Mbak. Ana tamu. Aku gula kuntek. Mosok gulane entek nge-SMS dulure ning Jakarta. Kesuwen selak tamune matek. Dulur-dulur belum dengar, tangga sudah dengar. Kowe gak tilik dulurmu ning rumah sakit. Lho kok ngerti ya? Aku melok ngeterno mau. Dulur sakit, informasinya dari tangga. Jadi apik karo tangga itu sudah wajar, kewajaran manusia. Menghormati yang tua, ini kewajaran manusia. Orang ngerti agama lah, mbek wong tua ya mesti nunduk-nunduk. Menyayangi anak muda, itu harus kewajaran manusia. Sing tua menyayangi adiknya itu biasa. Lu itu untuk ganjaran kalau kita ingat bahwa itu adalah perintahnya agama. Terus pokoknya gampang ya. Agama itu angger sampean itu tetap menuso, wis gampang. Lah nek wis pindah dadi boyo lah kuwi. Dirasani kono kene apa? Buaya darat ngene. Lah boyo. Boyo yang kaboten. Kan melaksanakan perintah kan menuso. Jadi kalau menuso biasa gampang sekali. Lu kok penentengan iku apa? Sing dipentenengi iku apa?
kok ngantek nggo pentungan, nggo pedang barang lha apa? Kowe meh lha apa kowe iku? Ini masalahnya yang sekarang terjadi adalah ini serius ini, jengguyu. Kita itu harus kenal Gusti Allah dulu untuk menyenangkan Gusti Allah. Kalau kita tidak kenal Gusti Allah, akan menyenangkan Gusti Allah. Itu alih-alih kita menyenangkan masih tempiling ya iso. Kita harus kenal Gusti Allah dulu. Kita ini banyak yang semangat beragama tapi tidak paham Gusti Allah. Ini repot ini. Terus persoalannya coba sampean gali ya, persoalan-persoalan yang ribut antara orang Islam dengan orang Islam. Itu tidak ada kaitannya belas mbek Gusti Allah. Padha karo gegirane politisi-politisi itu, belas gak ana hubungane mbek rakyat. Wakil rakyat bicara ngawal ngidul gak ana sing nyangkut rakyat belas itu piye to? Ini sama dengan bicara soal Islam kok enggak nyinggung-nyinggung Gusti Allah blas. Lu kamu itu berislam untuk apa sebetulnya? Beragama itu untuk apa? Beragama kalau ditanya semua orang Islam mengatakan untuk mencari ridho Allah. Itu dalam bahasa kasarnya untuk menyenangkan Allah. Saya sudah seringkali cerita ketika haji, saya pernah bersama kawan dari Jakarta ini. Ini belum saya ceritain, tak ceritain. Ada kawan dari Jakarta itu pulang ke pondokan dari Masjidil Haram, itu keringatnya sak jagung-jagung. Tangannya biru-biru, bajunya robek-robek. Tapi dia senang ketawa-ketawa. Gus, berhasil Gus. Apa kan? Saya berhasil mencium Hajar Aswad Gus. Wah, nanti Gus mau saya beritahu kiatnya bagaimana. Mencium Hajar Aswad yang gampang itu. Saya belum mengatakan iya, dia sudah mulai memperagakan. Jadi mulai rukun Yaman, tempelkan dada itu. Saya tempelkan dada saya tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi tidak ada yang bisa menyelundup sini, tidak bisa. Karena saya pepet. Dari rukun Yaman, cret. Rukun Hajar Aswad. Hajar Aswad sudah melela di depan mata. Wah, ini dia yang saya idam-idamkan lama ini. Baru akan saya cium, ada orang Turki mau nyerondot sikut gelasar gitu. Dari sini orang India juga gitu. Wih, udah gelasar. Oh, udah. Lu kok orang Indonesia udah melok-melok tak kowe Pak telosor. Masya Allah Gus. Alhamdulillah wangi Gus. Hajar Aswad itu. Nah, batin hatiku ya mesti ae wangi wong diminyaki. Saya bilang astagfirullah lu. Gus Mus astagfirullah. Lu sampean ini mencium Hajar Aswad ini untuk menyenangkan Gusti Allah atau untuk menyenangkan dirimu sendiri? Saya tanya gitu, sekejap dia pelongo-pelongo. Rodok kaget ada pertanyaan begitu. Kamu ini yang menyenangkan Gusti Allah apa untuk menyenangkan awakmu dhewe? Pelongo-pelongo. Tapi kemudian gengsinya keluar tuh. Ya tentu saja untuk menyenangkan Allah, mencari ridha Allah. Model gitu. Ya lucu sampean itu. Wong mau menyenangkan Gusti Allah kok hambanya kamu sikuti itu gimana? Enggak usah Gusti Allah, kamu mau menyenangkan saya, anakku kamu sikuti. Oh tak juotos dasmu ya. Lagi pula mencium Hajar Aswad itu paling dhuwur hukumnya sunnah. Nyikut itu haram. Haram. Nyikut saudaranya sendiri. Ini orang kafir ya tidak mau kaji kok kafir.
Niku padha karo gendeng-gendeng. Jane wong Syiah itu kafir-kafir. Lho kafir kok iso mlebu ning Saudi piye? Mikir. Jadi kamu itu mau menyenangkan, paling tinggi ngambung Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Bagaimana kamu mencari kesunahan dengan keharaman? Iku padha karo korupsi dinggo sedekah. La ilaha illallah. Dia enggak kenal Gusti Allah. Makanya kalau sampean buka kitab-kitab itu rasa dur-dur ihya itu mesti kawitan kewajiban kita itu adalah mengenal Gusti Allah. Kalau tidak, kalau semangat terlalu menggebu-gebu sedangkan tidak kenal Gusti Allah, dia terus menyangka dirinya itu Gusti Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Dia tidak kenal dirinya sendiri. Bahkan tidak kenal orang. Dirinya itu manusia. Orang yang tidak kenal manusia itu mengira manusia itu dia itu. Nek ora kaya ndek ini orang manusia. Ono wong sing ngono kuwi. Nek ora kaya ndek ini orang manusia. Ini orang yang enggak ngerti manusia. Ono kiai ahli wiridan dimintai ijazah sama orang ya agak anu lah, mualaf lah ya, mualaf tapi yang belum jadi ustadz. Ada sekarang ada mualaf yang sudah jadi ustadz bareng. Mualaf belum nah. Mbah Yai kula niki mbok dijazahi angge padang ati. Oh iya, iya. Iki ya diwaca ayat kursi iki diwaca ping 35.000 ya nek bener basa. Ini namanya meskipun kiai dia nggak ngerti wong, nggak ngerti manusia gitu loh. Rumangsane manusia itu ya seperti dia. Sampai bandingkan dengan manusia yang paling manusia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia tahu semua. Ini manusia ini tingkatannya siapa sekian, ini sekian. Oh ini masih PAUD. Ini SMP, ini perguruan tinggi, tahu semua. Karena itu kalau kita melihat hadis mau ndelok kitab hadis ora ndelok asbabul wurud barang ya bar duit endok. Maca Quran, apalagi tafsir Departemen Agama. Sebenarnya enggak ngerti asbabun nuzul ya bar ngono wae. Bar ini yang makanya saya paling tidak setuju ya Quran diterjemahkan. Soalnya orang terus ngomong so pinter, padahal orang pinter. Jadi menganggap dirinya. Sekarang ini meningkat, orang menganggap semua orang kayak manusia. Kalau tidak seperti dia tidak manusia. Bahkan menganggap Gusti Allah itu ya dekne kuwi. Kalau dekne gregetan sama orang, berarti Gusti Allah iki gregetan iki. Lu semua di jahanam no, jahanam kamu. Neraka. Ini kaya duwe neraka barang, ini neraka jahanam. La ilaha illallah. Kowe sahamu piro? Melak-melak menentukan orang ini di neraka ini di surga enake. La ilaha illallah diapurmu ngono. Kowe untung diparingi Gusti Allah urip zaman saiki. Di lahirnya zaman Kanjeng Nabi, orang melok Kanjeng Nabi kowe. Ndelok potonganmu iku melok Abu Jahal kowe. Oh, gak disyukur bang sama sekali. Kita harus kenal Gusti Allah. Kalau tidak kenal Gusti Allah, dari mana kita kenal? Dia kenal dari Rasulnya. Pelajari dulu Rasul. Gak kenal Rasulnya sisan. Lewung muni wong Islam umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saben dina misuh, saben dina fitnah. Niku ketemu pirang perkara. Wis rantuk kulaane blas. Kanjeng Nabi itu santun sekali. Ngelitik orang aja tidak pernah disebut nama, tidak pernah. Kok ada ya orang diundang saya tapi ngono ae wis krasa ndekne.
kok dadak dicetakno Anis Basen iki. Ora Kanjeng Nabi enggak pernah begitu, enggak pernah. Kok ana wong ngene. Wonge dhewe sing rumangsa yang lain enggak tahu. Kalau kita ngaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, al khairu kullu fittiba'i rasul, dalilnya aku. Al khairu kullu fittiba'i rasul. Ya sudah, ikut Kanjeng Nabi kalau memang kamu betul-betul mengaku umatnya Kanjeng Nabi. Jangan kok mbok pilih sing kowe seneng tok ae. Sing dipilih jenggote. Serbanane ngono. Mbok akhlake juga to. Apike karo bojo, apike karo dulur, apike karo tangga. Ngurmati wong. Ini Kanjeng Nabi. Resikane. Kanjeng Nabi itu bersih sekali. Bersih. Beliau sampai mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwa inda kulli sholatin. Dalilnya. Wes ben blenger kowe. Kalau saya tidak ingin memberatkan ini, perhatikan kata-kata Kanjeng Nabi yang tidak ingin memberatkan. Kalau aku tidak ingin memberatkan umatku, aku niscaya aku akan menyuruh mereka sikatan setiap mau sholat. Berarti sikatan itu piro? Minimal 5 kali sikatan itu. Makanya para maddah itu orang-orang yang maddah memuji Kanjeng Nabi dalam syair-syairnya itu kalau mengatakan itu kan giginya bak mutiara yang emelapan gitu kan. Itu memang anak orang bersih sekali. Kanjeng Nabi wangi sekali dan menganjurkan kita kalau kumpul-kumpul pakai wangian. Kalau Jumatan ke jamaah wangi. Karena apa? Karena kumpul kawannya. Kumpul kawan banyak. Kalau mesra pakai wangi-wangian ndak mandi lagi. Ini enggak konsentrasi belas tetanggane iki. Iki mampu karbit iki ndire tonjone. Ini banyak sekali tuntunan-tuntunan Kanjeng Nabi yang prinsip-prinsip justru ditinggalkan, tapi yang tidak prinsip itu dianggap prinsip banget. Karena kita nggak kenal Gusti Allah, disangkanya Gusti Allah itu yang perlu dengan kita. Gusti Allah perlu dijengkingi, perlu disujudi. La ilaha illallah, potonganmu. Lah wong jengkinganmu. Orang muni subhanarabbiyal a'la, kamu tidak membayangkan betapa tingginya, luhurnya Gusti Allah. Belas kok. Kadang-kadang rodok ngantuk-ngantuk sithik. Kita itu harus kenal Gusti Allah. Nah, Gusti Allah itu tidak butuh apa-apa sama dari kamu, tidak butuh apa-apa. Tidak butuh. Kita yang butuh. Tidak butuh. Jadi sampai ngapain kok ribut-ribut urusannya Gusti Allah. Lho ana bodoh lho kok gegeran. Iku bodone sapa? Iku bodone sapa? Bodone NU, bodone Muhammadiyah, bodone pemerintah. Itu bodone Gusti Allah. Kok gegeran kowe? Wah, nek bodoh saiki sesuk gak sah. Nek sesuk saiki gak sah. Lha iku bodohmu piye? Lha Gusti Allah iku kowe meh bodoh meh ora serah ngono. Karep-karepmu wong iku butuh-butuhmu dhewe kok ngono serah. Makanya kita kenal kalau Gusti Allah. Dan kadang-kadang itu pengajian ngono iku gak ngenalno Gusti Allah. Ngenalno
kama kolal internet ngono ngomong saya. Wakola asyai Google. Kiblat itu sekarang agak condong ke sana. Wah geger kabeh. Bareng ana kamakila komputer iki mau, wah sing duwe masjid-masjid itu apa pengimamane mesti dibongkar. Ngono ning nggonku. Di tempat saya itu mau membongkar. Pengimaman mau dibongkar. Lha ada apa? Oh, ini dawuh internet mana? Sak mangke ini ngaten. Lah terus piye? Lah pengiman ngen kula niku ngaten. Kan kudu dibongkar ngaten. Lho akalmu iku ning ndi? Sajadahe mbok iringno ra wis. La ilaha illallah. Wong blon kenemenen iki la ilaha illallah. Iku kan wis digempur. Pengimaman udah digempuri. Iku nek apa namanya? Kalau itu haknya Allah, pertentangan kita itu. Pertentangan. Jadi kurang ini. Saya pernah sendiri sembayang itu. Sembayang lian dikenek nembek wong kok. Enggak kok dikenek no. Ya aku maklum dia ini nggak ngerti nih aku kiai ini. Iki nek perkara ngono Masya Allah telitine ra karuan begini. Insya Allah itu nulisnya jangan pakai insya Allah. Itu maknanya lain. Harus insya Allah. Dul kowe. Mbok ngel-ngel dhewe lha apa? Gusti Allah iku gampang. Gusti Allah itu ngerti dapurmu. Ngerti Mbok Allah. Itu kalau nek Gusti Allah iku wah, pertentangan tenan. Wis kudu pas ngono. Padahal Gusti Allah iku gampang kepenak. Wong ora buta ya, ora buta. Gusti Allah ora buta. Jadi kamu sembahyang anggere ora niat ngelawan Gusti Allah ya sak isa-isamu lho. Rodok ngono-ngono. Wacanan kok ngalahim. Ya ben wis aku ngalahim. Wong aku pancen hono caraka mengko bothongo. Ora abajatun hawazun. Lha ngono iku rumahsamu sing ngerti aku tok. Gusti Allah. Wong Gusti Allah iso bahasa macam-macam. Mu iki ilate ilat Jawa ya. Lumayan Ramadan ramlan. Murtado murtala. Ridho rila. Piye ngono? Wis gak apa-apa. Iku sing gawe ilat aku kok Gusti Allah ngono. Tak gawe ngono. Ben beda-beda karo wong. Wong sing ra mudeng. Rumangsane wong kok padha kabeh ngono. Rumangsane wong iki kon padha kabeh. Iki termasuk apa warisane Pak Harto ya. Bangsa Indonesia itu warisannya Pak Harto ini yang sampai sekarang kita menjadi begini ini ya karena kehebatan Pak Harto. Pak Harto pertama mulang awake dhewe ndidik kita ini supaya menyenangi dunia berlebih-lebihan. Seneng duit, seneng kaya. Tur ndidik kan Pak Harto itu nganggo metodene Kanjeng Nabi. Metode keteladanan. Ngajak kita kaya dicontoni dia sendiri. Dadi mak jelep ngono. Awake dhewe seneng dunya itu persis karo sahabat seneng sembahyang. Nalika diajak Kanjeng Nabi, mergo dicontoni Kanjeng Nabi. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Wong seneng salat kabeh zaman sahabat. Kene ya ngono. Wong kon sugih dicontoni, kepengin sugih kabeh sak Indonesia. Nomor loro seneng seragam. Mulai ana seragam macam-macam iki. Zaman Pak Harto. Lho ngantek Bupati Pati sowan Kiai Sahal. Wadul niki sepundi Kiai? Masjid Agung Pati nggih.
Kain ngecat kuning. La ilaha illallah. Lah ora omahe wong tok. Ini di negaranya beliau ini semua kuning semua rumah itu. Kuning kok. Sampai marka jalan yang biasanya putih itu kuning. Dian. Untungnya tidak sampai ada SK supaya orang tidak sikatan. Supaya seragam untune kuning kabeh. Akhirnya apa yang terjadi? Pertama kita suka duit, suka dunia, suka materi. Itu jangan sampai bantah lah, sudah jelas. Mudin ae nek diundang wong sugih tahlile ping 1000. Diundang wong melarat langsung Allahumma rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jelas ngono ae. Amploke 5.000 ton. Makanya saya di mana-mana selalu nek wani saiki ini ayo lawan dengan gerakan hidup sederhana. Ora usah zuhud, zuhud itu kadoan. Kadoan. Lawan saja dengan gerakan hidup sederhana. Kalau tidak, insya Allah sampai kiamat kurang rong dino. Begini terus. Kiamat kurang rong dino, iseng ini terus. Apa saja yang menjadi kesusahan rakyat itu akibat seneng dunia yang berlebih-lebihan. Kenapa sekarang saudara-saudara kita di sana di Sumatera dia tidak iso ambekan? Kenapa? Ini ulahnya wong serakah sing seneng dunia. Ada ketentuan kalau mau membebaskan hutan itu ada aturannya. Kesuwen nganggo aturan. Ngongkon wong bayar 1 juta wis kon ngobong itu semangate ra karuan. Wong ora dibayari ae seneng ngobong-ngobong. Sing ngizini untuk amplop juga duitnya. Orang yang kaya-kaya masih korupsi, saking senengnya dunia, seneng. Lu nek melarat nyolong ku saya bisa mengerti ya, pancen melarat kok. Iki wong sugih nyolong juga. Sing ditolong bandane wong pekir, la ilaha illallah. Ini bandane rakyat iki pekir kabeh. Kok dicolong ndekne. Itu keterlaluan banget. Itu gara-gara materi. Itu harus kita lawan dengan hidup sederhana. Hidup sederhana itu sehat dan insya Allah bisa menyelesaikan. Saya anjurkan zuhud, wah, jemene sampean sing diundang Habib gae bisa gembor-gembor. Zuhud. Wis gak ono stoke wong zuhud. Batullah wis kapundhut ora ono neh, ora ono neh. Ini gayane kaya batullah. Ayo sama itu sederhana. Jadi apa namanya, banyak masalah-masalah kita ini yang sudah bikin bingung, resah rakyat umat kita. Jadi jangan ditambahilah beragaman barang jadi sulit juga. Wis sulit ngurusi wetenge wis ngelusi rae, bukan ngurusi ya segala macam soal akhirat juga sulit juga. Nah, itu kok tambah sulit double itu. Saking gregetene sulit terus melayu niku Timur Tengah kono. Timur Tengah kono kan dibayar nek mati langsung swarga, kan enak. Ning kene dibayar mati swarga. Lah ning kene gak dibayar matine lon-lon ngono. Anggur matine kono langsung swarga. Ini mati lonton. Nyopet kecekel dikepluki ngono. Matine mati babak belur. Ning kono durung karuan ning swarga. Jadi kita
beragama cara biasa itu saja, biasa. Angger kita itu menjaga kemanusiaan kita, insya Allah tidak ada yang sulit. Gusti Allah pirsa batasnya manusia. La alah meh dalilnya aku. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Aku nek dikon dalil terus ya iso ae. Wong pancen kiai. Jadi itu apa namanya? Sekarang yang diharapkan dunia luar adalah bagaimana Islam model kita yang selama ini bisa mereka lihat, mereka jadi ayem juga. Sekarang ini betul kata profesor tadi, ini sekarang ini kan umat Islam sejak 11 September di Amerika itu, yang gedung 2 tinggi-tinggi dihancurkan itu, sejak itu umat Islam justru melejit bertambah sekali. Di Eropa juga demikian. Ini di Universitas Osnabrück, Jerman, itu sekarang dibuka fakultas imam, fakultas keimaman. Jadi untuk mencetak imam-imam masjid. Ironinya ketika di sana membutuhkan keislaman yang seperti kita ini, yang oleh NU disebut Islam Nusantara itu loh. Iku ora mau engke-engkean tok ben kata gaya Islam Nusantara kan. Ya Islam awake dhewe iki yang biasa-biasa ini. Sementara ini diinginkan oleh orang-orang di luar, di sini sendiri. Sudah ada yang kepengen Islam yang model pertentangan itu. Ironi sekali. Ono sing kepencut kepengin seperti itu karena gagah. Gagah. Kira-kira iki engko nek nggone ora-ora masal iku bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk Allahu Akbar, mau pecicilan. Lho dakwah kok pecicilan. Terus sing dijak ya melayu kabeh. Ini gak ngerti paham, gak paham maknanya dakwah itu apa. Dakwah itu ngajak. Ngajak yang paling efektif adalah dengan diri kita. Saya ngomong dengan kaum muslimin di Swedia. Di masjid saya dipakai jubah model Saudi ini, risi kabeh aku. Dikongkon imami terus kon pidato, saya pidato sama mereka. Sampean enggak usah ngomong tadi di sini kamu dakwah pakai badan sampean sendiri aja. Kamu dakwah dengan badan kamu. Kamu tunjukkan Islam lu lewat dirimu itu. Orang akan tertarik sendiri, akan bertanya-tanya, ini orang mana? Agamanya apa? Kok begitu rendah hati? Ini orang apa? Kok begitu santun? Ini orang apa? Agamanya apa? Kok begitu menghormat dengan orang tua? Ini orang apa? Agamanya apa? Kok dengan anak muda sayang sekali? Ini orang apa? Kok menerima tamu begitu menghormat? Terus, ini orang apa? Dari mana? Agamanya apa? Kok bersihnya sekali? Baunya kok wangi sekali? Tapi kalau ini sama ampun ini apa kan ini? Santri itu lebar gue. Dakwah yang paling efektif adalah dalam diri kita. Ya. Aku. Ya itu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sesuai dengan maksudnya Sohibul Hajat apa enggak, wallahu alam. Saya ya begini ngomong ya sakarepku dhewe. Itu sudah jadi prinsip hidup saya. Prinsip hidup saya itu la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh ngereh saya, maksa saya kecuali Gusti Allah. Apalagi kok Anis itu. Jadi itu, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.